Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan mengenai spoiler atau bocoran terbaru dari manga Tokyo Revengers chapter 247 yang akan segera terbit secara resmi pada hari Selasa besok. Tapi tenang saja, Oji-san tidak akan mengulang lagi isi pembahasan di video kemarin. Dan semuanya yang ada di video ini adalah bocoran terupdate yang berisi sebagian isi cerita yang berbeda dari info yang sudah kami sampaikan sebelumnya. So, bagi kalian yang tidak suka dengan video bocoran, kalian bisa langsung skip aja ya video ini. Dan tunggu sampai kami buatkan video review dan pembahasan dalam versi lengkapnya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung gas aja pembahasannya. Kita mulai dari bocoran tambahan yang pertama. Pada awal chapter, kita langsung ditunjukkan sebuah momen pertarungan sengit antara dua orang sahabat masa kecil yang luar biasa kuatnya. Siapa lagi kalau bukan Hanagaki Takemichi melawan Hito Kakucho. Tanpa ragu, keduanya pun mulai bertukar serangan satu sama lain. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa ditumbangkan dengan sangat mudah. Semua orang yang sedang bertarung pun sampai berhenti lagi. Ini adalah kedua kalinya Takemichi berhasil mengejutkan semua orang yang ada di medan tempur ini. Kini ekspresi semua orang yang menonton pun berubah menjadi rasa kagum kepada Hanagaki Takemichi. Satu persatu dari mereka pun mulai memuji Takemichi dan menganggap jika Takemichi benar-benar luar biasa kuat, serta pantas menyandang gelar sebagai presiden dari geng Tokyo Manji generasi kedua. Hal ini pun dibuktikan langsung oleh perkataan dari Chifuyu selanjutnya, di mana pada momen itu Chifuyu berkata, jika saat ini satu-satunya orang yang mampu menghadapi Kakucho hanyalah Hanagaki Takemichi. Luar biasa banget bukan? Akhirnya semua orang pun kini sadar bahwa Takemichi adalah petarung terkuat yang ada di geng Tokyo Manji saat ini. Selanjutnya kita masuk ke bocoran yang kedua. Di tengah pertarungan sengit ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Makoto dan juga Takuya, yang saat itu sudah kewalahan dan juga terkapar di tanah. Mereka berdua tidak mampu menandingi kekuatan dari sang monster legenda terkuat di dunia berandalan, yaitu Lord Baginda Shion Madarame. Yamagisi yang melihat ini pun sampai berspekulasi bahwa tidak mungkin Takuya dan Makoto bisa menang jika harus bertarung menghadapi sang mantan presiden generasi ke-8 dari geng Black Dragons. Di saat yang bersamaan, Chifuyu dan Akun pun bersama-sama mencoba menghampiri dan menolong Makoto serta Takuya. Namun sayang sekali, belum sempat Chifuyu melangkah, tiba-tiba tubuhnya harus tertarik dan terbanting lagi dengan cukup keras oleh Mochizuku Kanji. Dengan penuh semangat, Mochi pun kemudian menantang Chifuyu untuk melanjutkan duel 1 lawan 1 mereka. Karena sadar Chifuyu tidak bisa membantu kedua temannya yang terluka cukup parah akibat dihajar oleh Baginda Shion Madarame, Akun pun akhirnya memutuskan pergi seorang diri dan menantang bertarung Lord Shion Madarame dalam duel 1 lawan 1. Luar biasa banget ya. Akhirnya Akun pun mendapatkan spotlight dan diberikan lawan yang luar biasa kuat kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke bocoran yang terakhir. Pada beberapa panel selanjutnya, kini terlihat Sano Manjiro yang sedang duduk di atas sebuah kereta barang tua yang sudah tidak terpakai lagi. Dia pun dengan santai hanya menonton dan menikmati jalannya pertempuran kali ini. Mitsuya yang melihat ini dari kejauhan pun langsung mencoba mendekati Maiki dan mencoba menyeretnya turun untuk bertarung melawannya secara langsung. Namun sayang sekali, di tengah perjalanan langkahnya pun harus terhenti karena kemunculan dua orang pasangan terkuat, yaitu Ran dan juga Rindo Aitani. Mulai dari sini Oji-san yakin kalian sudah tahu kan kelanjutannya? Intinya sama seperti kemarin, Mitsuya bertarung melawan dua orang sekaligus sebelum akhirnya Hakai datang untuk membantunya. Oleh karena itu, Oji-san tidak akan ulangi lagi ya. Untuk versi lengkap, kalian tunggu aja video reviewnya yang akan kami buat dalam waktu kurang dari 24 jam lagi. Nah, itulah semua isi bocoran tambahan untuk manga baku hantam Tokyo Revengers chapter 247. Banyak sekali hal menarik yang tidak bisa kami sampaikan pada video kali ini demi menjaga hype dan rasa penasaran kalian. Oh iya, selain semua pembahasan di atas, masih ada beberapa hal lain lagi yang ingin kami sampaikan. Salah satunya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali muncul di kolom komentar kami, dan masih sangat berkaitan sekali dengan pembahasan di chapter 247. Pertama, apakah Inui dan Koko itu mempunyai orientasi seksual yang menyimpang?
Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Namun amannya, kita anggap saja hubungan Koko dan Inui mirip dengan hubungan Hakai dan Mitsuya. Memang tidak bisa dipungkiri, jika Inui dan Kokonoi saling sayang dan saling melindungi satu sama lain. Namun daripada rasa sayang kepada kekasih, mungkin lebih aman dan lebih pantas jika kita anggap saja perasaan yang dimiliki oleh Koko dan Inui hanyalah perasaan sayang antara dua orang saudara. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Hakai kepada Mitsuya, yaitu Mitsuya adalah sosok kakak yang ideal bagi Hakai. Itulah alasan yang membuat Hakai sangat marah dan juga sangat emosi sekali ketika dirinya tahu jika Mitsuya terluka parah akibat diserang secara mendadak oleh para anggota geng Yokohama Tenjiku. Dan itulah juga alasan kenapa Mitsuya rela berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Hakai dan membawa Hakai kembali ke geng Tokyo Manji. Kedua, Bang, apa benar Tokyo Revengers Season 2 bakalan keluar saat bulan puasa nanti? Soalnya di TikTok rame banget yang bahas kalau Tokyo Revengers Season 2 akan segera tayang pada bulan April. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah tidak dan juga salah besar. Sampai saat video ini dibuat, belum ada pengumuman resmi tentang siapakah seiyuu atau pengisi suara yang akan menggantikan Tatsuhisa Suzuki untuk menggantikannya menjadi pengisi suara dari Draken. Buat yang belum tahu, pengisi suara dari Draken yang sebelumnya sempat terkena skandal kasus perselingkuhan hingga membuatnya kehilangan banyak sekali kontrak kerja, termasuk kontrak kerja dengan Tokyo Revengers. Nah, jadi kesimpulannya, belum ada informasi resmi yang menyebutkan bahwa Tokyo Revengers akan tayang pada bulan April tahun 2022. Dan semua informasi yang sempat ramai dan viral di TikTok adalah hoax atau kabar bohong. Lagi pula, sampai saat ini belum ada satupun trailer dari Tokyo Revengers season kedua sama sekali. Jadi tidak mungkin jika hanya dalam hitungan minggu, tiba-tiba anime Tokyo Revengers bisa tayang kembali secara resmi. Satu-satunya informasi yang kita miliki saat ini hanyalah anime Tokyo Revengers Season 2 hanya akan berisi satu buah arc saja, yaitu arc Black Dragons. Sedangkan untuk arc Tenjiku sendiri kemungkinan akan masuk ke dalam part 2 atau ke dalam cour kedua dari season terbarunya nanti. Mudah-mudahan semua informasi singkat yang Oji-san sampaikan kali ini bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian. Tentu saja jika ada update mengenai informasi terbaru, kami akan segera sampaikan kembali kepada kalian semua. Jika masih ada yang ingin ditanyakan dan juga masih ada yang bingung, jangan ragu untuk sampaikan langsung ya di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video pembahasan besok. Bye-bye.